Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas dan membandingkan tentang kinerja 4 saham bank terbesar di Indonesia. Jadi kan Pak Lo Keng Hung itu selalu bilang kalau kita itu mau jadi investor yang punya eh, mesin pencetak uang kita sendiri, jadi kita harus pilih perusahaan yang labanya besar dan bertumbuh. Nah, menurut saya satu-satunya cara atau cara yang paling rasional untuk investor pemula khususnya untuk mewujudkan kata-kata Pak Lo Keng Hong itu sebaiknya kita menganalisa 4 perusahaan dari bank terbesar di Indonesia karena aset dari 4 bank ini yang paling besar di Indonesia kalau kita bicara dari sisi aset ya. Nah, mana sih bank yang paling layak untuk diinvestasikan dan murah dan kualitasnya yang terbaik? Dan tentu saja menurut saya yang paling bagus lah gitu ya. Bukan berarti yang lain buruk, tidak. Tapi yang lebih bagus menurut saya secara personal. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Pertama kita analisa dulu dari Bank BCA ya. Nah, Bank BCA ini sendiri kita tarik secara 5 tahunan aja ya, karena biasanya perusahaan bank itu dia break even point-nya itu investasi 5 tahun gitu. Jadi dia balik modalnya itu dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Jadi saya di sini akan membandingkan dulu pertama kinerja 5 tahunannya dan akan saya catat sebentar. Catat ya. Bank BCA atau BB. Kode sahamnya BBCA. BBCA. Jadi tingkat pertumbuhan Bank BCA selama 5 tahun ini dari kalau 5 tahun mundur ke belakang berarti dari 5 Oktober 2018 ya, 2018 ya. Oke. Nah, jadi selama 5 tahun terakhir saham Bank BCA ini sudah tumbuh 94,92%. Kalau kita lihat di sini dividen yield-nya itu mencapai 2,23%. Nah, mereka ini kan bagikan dividen 2 kali dalam setahun guys, selalu rutin dalam 2 kali dalam 1 tahun. Rutin ya, 2022, 2021, 2020, 19, 18 sampai seterusnya. Dari 2009 sampai dengan tahun 2022 mereka rutin membagikan dividen itu 2 kali dalam setahun guys. Jadi yang 2023 ini belum karena biasanya dividen kedua itu diterima di akhir tahun di bulan-bulan Desember. Nah, bisa kita lihat di sini dividen yield mereka yang mereka bagikan itu sebesar 2,23%. Sekali bagi dividen berarti 2,23 dikali 2 4,6%. Jadi mungkin mereka bagi dividen BCA dalam 1 tahun itu 4,5 sampai 5%, sekitar segitulah. Jadi kita ambil yang batas bawahnya aja, kita anggap aja 4% ya, konservatifnya. Nah, kalau kita kalikan 5, karena kita hitungannya 5 tahunan kan, berarti dividen dalam 5 tahun kan, berarti 20% kira-kira dividen yang kita dapat dalam 5 tahun. Kalau pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir adalah 94,92%, anggap aja 94, ikut dividennya, kita tambahkan 20%. Maka kita akan mendapat keuntungan investasi di Bank BCA sekitar 114% dalam 5 tahun terakhir. Jadi kita sudah balik modal dalam 5 tahun guys. Jadi menurut saya ini ROE dari kita itu sekitar 20% ya per tahun. Return on equity kita 20% per tahun, sekitar segitulah atau lebih. Nah,
Kalau kita tadi dapat untung 114% dalam 5 tahun ikut dividen dari Bank BCA ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini keuntungan 5 tahun terakhir ikut dividen 114%. Sekarang Bank BRI. Bank BRI. Kode sahamnya BBRI. Oke, kita akan coba lihat di sini BBRI. Jadi guys, saya di sini khususnya langsung memperlihatkan perbandingan kenaikan harga dalam 5 tahunan dan tingkat dividennya saya langsung tambahkan karena biasanya orang yang investasi di perusahaan bank atau saham-saham emiten perbankan ini biasanya mainnya jangka panjang, minimal ya mainnya 5 tahun guys. Kenapa? Karena rata-rata itu mereka kalau saham perbankan itu memberikan balik modal kepada investornya atau break even point-nya itu dalam waktu 5 tahun guys. Karena rata-rata pertumbuhan 4 bank besar ini yang idealnya itu adalah 20% per tahun ROE-nya guys. Jadi dalam 5 tahun balik modalnya. Nah, kita lihat Bank BRI ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini Bank BRI terhitung untung naik 79,36% ya. Kita konservatif aja, kita anggaplah 79%. Oke. Oke, kita konservatif aja, kita anggap 79%. Sekarang kita lihat dividen yield-nya. Nah, bisa kita lihat dividen yield dari Bank BRI di sini 5,49% ya. Jadi BRI ini rutin membagikan dividen 1 kali setiap tahun. 2023 ini udah 2 kali ya. Nah, 2023 2 kali. Ada yang 2 kali, ada yang sekali kawan-kawan. 2009 2 kali, 2010 2 kali. Sisanya sampai dari 2011 sampai dengan 2022 itu sekali. Baru 2023 ini lagi 2 kali. Jadi kita lihat saja di sini dividen yield-nya. Ini kawan-kawan dividen yield-nya rata-rata per tahun 5,49%. Ya, kita anggaplah ini 5% aja guys. Kita konservatif aja ya kan 5%. 5 dikali 5, 25. Pertumbuhan sahamnya dalam 5 tahun adalah 79. Berarti kita tambahkan 25 ditambah 79. 104%. Jadi pertumbuhan Bank BRI kita nilai secara konservatif dalam 5 tahun terakhir adalah 104%. Ini sudah ikut dividen ya, ditambahkan sudah. Terakhir 104%. 100% guys. Ya kan? Oke, sekarang kita cek Bank Mandiri. Kode sahamnya adalah BMRI. Dan kita copy ini. Dan oke, kita hitungnya Bank BMRI. Bank Mandiri. Nah, oke, bisa kita lihat di sini saham Bank Mandiri sudah tumbuh 96,82% dalam 5 tahun terakhir. Kita anggap saja ini 96% kawan-kawan. Kita nilai secara konservatif 96%. Oke. Nah, kita lihat di sini dividennya. Kita lihat dulu riwayatnya. Jadi Bank Mandiri ini konsisten membagikan dividen setiap tahun dari mulai 2009 hingga 2023 dan rata-rata dividennya dibagikan 1 kali dalam setahun kawan-kawan. Jadi dividen terakhir itu di bulan Maret 2023. Dividennya pun kebanyakan di bulan Maret ya kawan-kawan, di bulan Maret. Nah, 24 Maret 2023 mereka membagikan dividen 529,34. Artinya dividen yield-nya sebesar ini dividen yield-nya kawan-kawan sebesar
Dividen yield-nya sebesar 4,32%. Kita anggap saja 4%. Berarti kalau 4 kali 5, 20. Berarti 96. Keuntungan gain-nya ditambah dividen 20% adalah 116%, guys. Jadi pertumbuhan Bank Mandiri dalam 5 tahun terakhir ikut dividen kita hitung di 116%. 116%. Sekarang Bank BNI. Sahamnya BBNI. Oke. Saya hitung yang Bank BNI ya kawan-kawan. Sahamnya BBNI. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah dapat dari Bank BNI, di sahamnya BBNI, kita sudah tarik data dalam 5 tahun terakhir. Ternyata Bank BNI hanya membukukan pertumbuhan sebesar 50,36% dalam 5 tahun terakhir. Dia besarnya dalam 3 tahun terakhir kawan-kawan. Karena kalau kalian beli di COVID, di harga COVID dan jual sekarang sudah tumbuh 130% ya. Jadi nggak melulu harus 5 tahun. Kalau kalian 3 tahun kalian rasa sudah balik modal 100%, ya buat apa lagi gitu menurut saya. Ya ambilin aja, take profit aja gitu. Nah, karena kita menariknya di sini dalam data 5 tahun terakhir, maka saya akan menghitung dari pertumbuhan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Bank BNI tumbuh 50%, oke. 50%. Kita lihat dividennya. Dividen dari Bank BNI. Nah, jadi Bank BNI ini sejak 2009 rutin terus membagikan dividen hingga 2023, terakhir dibagi di bulan Maret ya. Nah, mereka ini rutin membagikan dividen sekali 1 tahun. Setiap 1 tahun itu 1 kali. Kita lihat di sini berapa dividen yield-nya. Dividen yield dari Bank BNI adalah 3,79%. Mungkin ini kita anggap aja 3,8 ya. 3,8 dikali 5. 19% dividen berarti 50 ditambah 19. 69%. Jadi gain yang didapat dari Bank BNI selama investasi dalam 5 tahun ikut dividennya totalnya adalah 69%. Nah, oke kawan-kawan, jadi berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya saham Bank Mandiri adalah saham bank yang memiliki pertumbuhan paling besar dari sisi keuntungan 5 tahun terakhir dan ditambah dengan dividennya. Yang kedua ada Bank BCA, yang ketiga Bank BRI. Tapi sebetulnya mereka bedanya tipis-tipis saja ya. Dan yang keempat adalah Bank BNI. Bank BNI yang paling kecil. Nah, itulah alasan kenapa saya mengatakan bahwasanya saham Bank BRI di video saya yang sebelumnya yang tentang 3 saham terbaik untuk disimpan sepanjang masa, itu salah satunya saya ambil Bank Mandiri. Sebetulnya saya dilema dari antara keempat bank ini, apalagi membandingkan dengan Bank BCA yang kita tahu bersama kualitasnya memang super premium ya. Tapi saya di sini melihat pelan-pelan tentang grafik pertumbuhan sekaligus riwayat pertumbuhan laba dari Bank Mandiri ini kawan-kawan. Ternyata saya dapati bahwasanya Bank Mandiri ini adalah lebih berkualitas dari yang lain. Maksudnya bukan yang lain tidak berkualitas, tapi menurut secara hitung-hitungan lebih besar pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir dan pertumbuhan labanya lebih besar kawan-kawan menurut saya. Jadi itulah kenapa alasan saya tempatkan Bank Mandiri menjadi salah satu dalam 3 investasi saya saham sumber hidup yang menurut saya layak untuk diinvestasikan. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulannya adalah BMRI atau Bank Mandiri menjadi perusahaan dengan return saham terbesar dalam 5 tahun
terakhir dibanding dengan 3 bank besar lain. Oke, jadi ini kesimpulan dari saya kawan-kawan. BMRI atau Bank Mandiri menjadi perusahaan dengan return saham terbesar dalam 5 tahun terakhir dibanding dengan 3 bank besar lainnya. Jadi saya masih melihat pertumbuhan yang cukup besar dari Bank Mandiri ini kawan-kawan dalam 5 tahun selanjutnya juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan mengenai 4 bank besar di Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.